kabar pada hari ini? Gimana? Masih sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan kalau masih sehat-sehat, masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Pada saat hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah online lagi dan bertemu dengan saya lagi pada hari ini. Oke, kita akan memulai ibadah pada saat hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita membuang semua beban-beban dalam kehidupan kita dan biarkan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi kita. Pada saat hari ini teman-teman, mari kita persiapkan diri kita dengan menyanyikan lagu Bersyukur Selalu. Bersyukur selalu bagi kasih
Puji Tuhan. Shalom anak-anak muda. Apa kabar? Doa saya agar supaya kita tetap ada dalam keadaan yang sehat. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah selalu terus memenuhi akan kehidupan kita. Nah, sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami permuliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenananmu dalam kehidupan kami, yang telah memperkenankan kami untuk kami menghampiri akan hadirat Tuhan dan mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Waktunya untuk kami, ya Tuhan, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau Allah yang memberkati kami, agar supaya setiap benih kebenaran firman yang ditaburkan pada hari ini mendapat tempat menjadi remah, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengaplikasikan dalam hidup ini, dan kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak muda yang militan di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas setiap pekerjaan tangan-Mu yang ajaib, yang selalu terus Engkau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak muda. Dan sungguh kami bangga memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Saya akan baca untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terjadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang atau bahkan sering kita mengalami perlakuan yang berbeda dari orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Disepelekan, dianggap rendah karena usia kita yang terpaut sangat muda. Dan tidak heran banyak anak muda yang melakukan sesuatu hal untuk supaya mereka dihargai, untuk supaya mereka tidak dianggap rendah oleh orang-orang yang menganggap diri mereka lebih daripada kita. Tujuannya apa? Tujuan dari semua hal yang mereka kerjakan adalah pembuktian diri. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah banyak anak-anak muda yang melakukan sesuatu untuk membuktikan diri mereka kepada orang-orang yang menganggap diri mereka rendah, tetapi pekerjaan mereka atau apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tentu sebagai anak-anak muda, kita bangga dengan semua hal yang kita lakukan. Tetapi ingat dengan baik, sebagai seorang hamba Tuhan saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada Anda bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam pembuktian diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, jika itu bertolak belakang dengan firman Tuhan, maka itu akan merusak hidupmu dan engkau tidak dapat melihat akan hari-hari yang baik dalam hidupmu. Itu sebabnya anak-anak muda, mari sama-sama kita pelajari apa yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita sebagai wahyu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita anak-anak muda dan kita bisa kerjakan. Apa itu? Alkitab berkata bahwa
jadilah teladan. Kalau dalam kehidupan kita, kita ingin dihargai, kita ingin tidak dianggap remeh, tidak dianggap sebagai anak-anak yang baru kemarin, karena mungkin usia kita yang sangat muda. Kalau kita ingin mengalami hal-hal yang hebat dalam kehidupan kita dan dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kerjakanlah firman Tuhan yang menjadi solusi dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi teladan, baik dalam perkataan kita, baik dalam tingkah laku kita, baik dalam kasih kita, kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. Itulah solusi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sehingga kita tidak dianggap remeh, tidak dianggap rendah oleh orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Kenapa? Karena kita menunjukkan teladan. Dan teladan yang kita tunjukkan kepada mereka bukan sembarang teladan. Kenapa? Karena teladan yang kita tunjukkan adalah teladan yang kita teladani dari Yesus Tuhan kita. Anak-anak muda yang saya kasihi, biarlah kiranya dalam kehidupan kita memahami dengan baik bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak muda merupakan tongkat estafet, merupakan punggung dari kehidupan kekristenan kita untuk kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan disibukkan oleh perkara-perkara yang membuat kita jauh dari Tuhan. Walaupun kita ingin membuktikan diri kita, tetapi ketika hal yang kita lakukan itu bertolak belakang dengan firman Tuhan, saya ingin sampaikan kepada Anda, bukan itu tujuan Anda ada di dunia ini. Karena Tuhan telah memberikan tujuan yang lebih baik, yaitu menjadi teladan, mencontohi, menteladani Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Nah, anak-anak muda, saya perlu sampaikan kepada engkau bahwa orang yang sudah menjadi teladan dan teladan yang dia tunjukkan adalah teladan Kristus, maka dia telah mengenakan manusia baru. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena manusia lama bertolak belakang dengan manusia baru. Manusia lama lebih menekankan tentang kedagingan, perbuatan-perbuatan daging, hal-hal yang hanya memuaskan keinginan nafsu kita, keinginan-keinginan mata jasmani kita. Dan kalau kita perhatikan dengan baik di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, maka kita akan mendapati semua perbuatan-perbuatan dari cara hidup manusia lama. Di sana ada percabulan, ada kecemaran, hawa nafsu. Anda bisa membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Supaya Anda tahu bahwa inilah merupakan cara hidup manusia lama. Tetapi berbeda dengan cara hidup manusia baru, anak-anak muda. Cara hidup manusia baru adalah mereka menteladani Kristus sebagai teladan satu-satunya dalam kehidupan pribadi mereka. Yaitu menjadi teladan baik dalam perkataan, baik dalam tingkah laku, baik dalam kasih, baik dalam kesetiaan, baik dalam kesucian. Inilah yang menjadi cara hidup kita sebagai manusia baru. Dan kalau Anda, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, telah mengenakan manusia baru ini, maka engkau akan menjadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari sama-sama kita perhatikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang telah kita baca. Kita akan bahas yang pertama tentang
menjadi teladan dalam perkataan. Anak-anak muda, saya tidak tahu bagaimana cara hidupmu. Saya tidak tahu perkataan seperti apa yang engkau keluarkan dari mulutmu. Apakah perkataan yang engkau sampaikan kepada orang-orang yang terdekat denganmu adalah perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang sedap untuk didengar, atau justru sebaliknya? Saya hanya ingin menyampaikan kepada engkau, anak-anak muda, bahwa kalau engkau sudah mengenakan manusia baru, maka perkataanmu haruslah perkataan yang memberkati. Tidak ada kebohongan di sana. Tidak ada tipu muslihat di sana. Tetapi perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang menyembuhkan akan setiap hati-hati yang terluka. Biarlah kiranya itu menjadi karakter kehidupan kita. Sebagai pribadi yang telah mengenakan akan manusia baru. Tetapi kalau kita masih saja berbohong, masih saja menyampaikan kata-kata cacian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka sebenarnya engkau sedang berada di dalam cara hidup manusia lama. Dan itu Tuhan tidak inginkan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, menjadi teladan dalam tingkah laku. Nah, sikap seperti apa yang telah kita tunjukkan kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, mungkin itu juga kepada guru les privat kita. Apakah sikap kita ini ramah, sopan, suka membantu, suka menolong, atau justru sebaliknya, kita sering berontak, kita sedang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, seperti merokok, mabuk. Sikap menentukan akan kehidupan kita. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan kepada engkau, anak-anak muda, biarlah kiranya sikap kita yang kita tunjukkan merupakan sikap yang seharusnya kita teladani dari Yesus Kristus kita yang telah menjadi raja atas kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat akan hari-hari yang baik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari pastikan bahwa tingkah laku kita, sikap kita adalah sikap yang mencerminkan Kristus. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita pun terberkati dengan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Nah, poin yang ketiga adalah menjadi teladan dalam hal kasih. Kita harus paham bahwa pusat dari kasih itu adalah Kristus. Kita tahu bersama bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Oleh karena itu biarlah kiranya kasih Kristuslah yang kita pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat kita kah? Rekan kerja kita kah? Atau mungkin orang tua kita kah? Siapapun. Biarlah kiranya kita mencerminkan kasih Kristus. Poin yang keempat, menjadi teladan dalam hal kesetiaan. Nah, seringkali kita diuji kesetiaan kita. Terkadang ketika kita berada dalam kondisi yang tidak mengenakan atau yang sering disebut oleh anak-anak muda zaman sekarang lagi bad mood. Lagi nggak mood. Terkadang kondisi seperti itu diizinkan oleh Tuhan untuk menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap
mau beribadah atau melayani Tuhan, atau justru kita memilih untuk berdiam diri atau jalan dengan teman-teman kita untuk menghilangkan rasa bosan kita. Ketahuilah bahwa kesetiaan kita bukan hanya sekedar diukur ketika kita sedang berada dalam keadaan yang baik. Tetapi justru ketika kita sedang berada dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, biarlah kiranya kita sebagai anak-anak muda yang sudah mengenakan manusia baru, kita tetap terus setia kepada Tuhan. Baik dalam peribadahan kita, baik dalam pelayanan kita. Karena Tuhan telah menaruh akan talentanya kepada kita anak-anak muda untuk tetap berkarya di dalam Tuhan. Nah, talenta apa yang telah engkau terima dari Tuhan? Maukah engkau tetap terus setia kepada Tuhan untuk mengembangkan talenta yang telah Tuhan taruh dalam hidupmu? Sehingga engkau dapat dikatakan bahwa engkau adalah seorang anak muda yang selalu terus setia melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang mungkin tidak memungkinkan Anda untuk melakukannya. Itu sebabnya mari sama-sama kita pastikan anak-anak muda bahwa dalam kondisi apapun kita mau tetap terus setia kepada Allah kita, karena Dia Allah yang setia sampai pada hari ini. Dia tetap menyertai kita. Nah, poin yang kelima, menjadi teladan dalam hal kesucian. Anak-anak muda, tahukah Anda bahwa iblis sering mengintai kita dan mencari celah untuk menjatuhkan kita agar supaya kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Saya perlu sampaikan kepada Anda bahwa kesucian ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka bisa melihat Allah. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan kita tidak dapat menjaga kesucian kita, maka seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa jangan pernah berharap untuk engkau melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang ajaib untuk engkau alami dalam kehidupan pribadimu. Sebab engkau tidak menjaga dengan baik kesucian yang telah engkau terima daripada Tuhan. Itu sebabnya mari sama-sama kita waspada, berjaga-jaga, agar supaya kita tidak jatuh, agar supaya kita tidak hilang dari rancangan Allah yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, banyak sekali kalau engkau memperhatikan, zaman sekarang kesucian itu menjadi hal yang tidak berharga. Kekudusan itu menjadi hal yang sangat sepele. Tetapi bagi kita anak-anak muda yang sudah mengenakan manusia baru, saya ingin sampaikan bahwa kesucian, kekudusan merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat berharga untuk kita jaga dalam kehidupan kita. Karena di sana adalah letak di mana kita mendapatkan berkat Allah, di mana kita dapat melihat hari-hari yang baik untuk kita terima dalam kehidupan kita. Kalau mungkin engkau telah melakukan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, mungkin engkau sudah jatuh di dalam dosa, ketahuilah ketika engkau datang kepada Tuhan dan bertobat, meminta ampun kepada Allah kita yang baik, maka pada saat itu juga engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan ingat dengan baik, jangan mempermainkan akan kasih karunia Allah yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Karena ketika engkau mempermainkan, maka engkau sedang membuat diri Anda hancur. Membuat diri Anda tidak dapat melihat akan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Itu sebabnya anak-anak muda, pastikan bahwa hidupmu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya engkau melangkah di dalam firman Tuhan.
Kiranya engkau melangkah dengan teguh di dalam imanmu, kepercayaanmu kepada Allahmu yang baik. Agar supaya kita sama-sama melihat akan hari-hari yang cerah di dalam kebaikan karya Allah yang hebat dalam kehidupan kita. Sebagai kata terakhir, saya ingin sampaikan kepada setiap kita anak-anak muda, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengajak kita untuk kita tetap menjadi teladan. Baik dalam perkataan kita, baik dalam tingkah laku kita, baik dalam kasih kita, baik dalam kesetiaan kita, bahkan dalam kesucian kita. Sehingga kita dapat melihat tangan Tuhan yang ajaib itu terancung dan menolong kehidupan kita. Keadaan apapun yang sedang engkau alami pada saat ini. Mungkin engkau sedang lemah. Mungkin engkau sedang bergumul tentang masa depanmu. Mungkin ada cita-cita yang sedang engkau gapai pada saat ini. Engkau sedang mengerjakan, engkau sedang berusaha dengan keras untuk menggapai hal itu. Tetapi ingat dengan baik, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa semua hal itu akan terwujud, akan dapat engkau nikmati dalam kehidupan pribadimu ketika engkau tetap menjadi teladan, mengenakan cara hidup manusia baru dalam hidupmu. Engkau akan melihat semua itu nyata akan terjadi dalam kehidupan pribadimu. Dengar baik, Tuhan mengasihi engkau. Kondisi apapun yang sedang engkau alami, ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau dan menolong engkau. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi hidupmu. Itu sebabnya mari sama-sama kita menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kita, mengenakan cara hidup manusia baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu menuntun kami, memimpin kami, untuk kami hidup lebih baik lagi ke depan, dan dapat melihat, menikmati akan setiap karya Allah yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan setiap kami anak-anak muda untuk kami tetap terus berdiri teguh di dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Agar supaya kami tetap terus melihat dan menikmati akan hari-hari yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan memampukan setiap anak-anak muda dalam kondisi apapun yang sedang mereka alami pada saat ini. Mungkin mereka sedang berada dalam kelemahan. Mungkin mereka sedang berada dalam sakit. Mungkin mereka sedang bergumul tentang masa depan mereka. Atau mungkin mereka sedang bergumul tentang pekerjaan mereka. Hamba berdoa, meminta, memohon kepada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu terus menjawab mereka. Bahkan memberkati akan kehidupan mereka. Setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan, yang melemahkan iman kepercayaan mereka kepada Engkau, hamba berdoa hancurkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kiranya keajaiban yang daripada Allah tetap terus dialami oleh kehidupan anak-anak muda, sehingga mereka tetap terus berpegang teguh, berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu yang ajaib. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, bagaimana firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya? Semoga firman yang telah disampaikan oleh hambanya menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dan bersorak-sorai dengan menyanyikan lagu yang berjudul Jangan Lelah. Yeay! Mari semuanya tepuk tangan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
kasih sudah menyaksikan ibadah online pada hari ini. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Bye-bye.